Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang ya, sekali lagi kita dapat bersekutu bersama kembali untuk memulai persekutuan doa pagi kita. Mari kita pujikan Tuhan pegang pimpinan dari PPR 1 nomor 121. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Waktu kesusahan datang atau masa kesukaan, di laut teduh tau bergoncang, tangan Tuhan mengantarkan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Bila kerja dunia sudah tenang, akan mautku tak gentarlah. Ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memilih kami ya Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh percaya dan taat akan pimpinan-Mu senantiasa ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena pagi ini kami boleh bersekutu bersama untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin persekutuan doa pagi ini dan menyuci kuduskan hati kami. Tuhan, berkatilah Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami semua supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami melakukannya. Biarlah firman-Mu sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Kami juga memohon supaya internet dan gadget yang dipergunakan dapat berjalan dengan lancar. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur dan bersukacita atas bertambahnya usia Pak Hendra,
Ananda Jos, serta ulang tahun pernikahan Handi dan Melisa ya Tuhan. Kiranya berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai mereka. Kiranya juga Engkau berkati pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini, juga kesehatan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kau berfirman. Nggak boleh apa? Nggak ngomong pepes, cuma ayam kuning doang. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta IDSS yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Liana yang sedang memimpin pujian dengan sangat baik. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Bapa dan surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, sekaligus juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini eh, saya akan saya sudah mempersiapkan satu tema renungan firman Tuhan, yaitu doa surgawi. Wah, judulnya cukup provokatif ya. Doa surgawi itu apa? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, seluruh renungan saya itu semuanya temanya tentang doa. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu juga mengingat doa termometer rohani gitu ya. Bapak Ibu Ruth sempat berdoa seperti itu juga senang karena akhirnya kita bisa mengerti lebih dalam dan saya pun juga senang karena saya harus dipaksa untuk belajar tentang doa lebih banyak. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendalami tema ini dalam Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Ya, di situ sudah slide-nya bisa dibuka. Ya, saya minta seorang di antara kita membaca di bagian atas saja ya, itu pakai TB, Yohanes 17 ayat 1, silahkan di bagian atas sudah ada slide-nya, buka Saya mic-nya dulu. baca, Pak. Oh iya, silahkan Bu Indriati. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Terima kasih Bu Indriati. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwasannya kita bisa melakukan doa di tiap bersama-sama berkumpul dan doa tiap-tiap hari Rabu secara khusus kita berkumpul sama melalui online ya lewat udara. Kita akan terus menikmati doa itu apa dan segala macamnya supaya kita dipercaya setidaknya tentang doa itu definisinya segala macam dan semakin belajar ternyata saya merasa semakin banyak kekurangan saya pengetahuan tentang doa. Nah, hari ini kita belajar melalui apa yang disampaikan oleh Anthony Burgess ya. Itu tulisannya Anthony pakai Y, S-nya 2 gitu ya. S-nya 2. Nah, itu sebenarnya nama aslinya Antonius Burgess pakai satu. Entah bagaimana saya nggak tahu dia pakai nama Anthony Burgess gitu ya. Dia seorang pendeta dari Inggris, hidup di abad ke-17 dan dia meninggal tahun 1664 gitu ya. Nah, menarik adalah ketika coba dikumpulkan tulisan-tulisan dari Anthony Burgess itu ternyata banyak berisi tentang doa, banyak berisi tentang doa. Jadi dia berkhotbah, tapi setelah diselidiki ternyata dia banyak menyampaikan tentang doa. Nah, kalau kita bagi kita yang punya channelnya Christoperus, Christoperus punya channel khusus yaitu saya kalau nggak salah kuasa doa atau apa, itu isinya tentang doa semuanya dan disampaikan oleh pendeta diksionari dari GKM Mbak. Bapak Ibu bisa cari channelnya Christoperus dan itu semua tentang doa dan sekarang hari ini channel yang ke 105 gitu ya. Jadi jangan ke itu hanya 1-2 menit gitu ya. Tapi bagus sekali yang menurut saya. Kita bisa memperhatikan bagian itu. Nah, bukannya mirip, tetapi apa yang dilakukan oleh Anthony Burgess di abad ke-17 itu sebenarnya menginspirasi banyak orang. Setelah dikumpulkan ternyata, oh ini banyak bicara tentang doa. Nah, ini adalah salah satu yang dia sampaikan kepada dalam tulisan-tulisannya itu ya. Dia mengatakan bahwasannya doa Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 itu sebenarnya panjang sampai ayat 26. Doa Yesus tentang doa Yesus kepada murid-muridnya itu dimulai dengan kata yang saya kasih merah tadi ya. Lalu ia, maksudnya Yesus, menengadah ke langit dan berkata. Jadi kita harus kasih poinnya, berkata itu sesuai dengan judul ayat adalah berdoa. Nah, menengadah ke langit di dalam teks bahasa Inggris itu langit itu heaven.
surga gitu ya. Jadi inilah yang saya maksud supaya ya sebenarnya provokatif, tetapi ini berasal dari Alkitab sendiri. Jadi menengadah ke surga dan berdoa. Makanya saya kasih judulnya doa surgawi. Provokatif, tapi ternyata oh itu ada di Alkitab kita gitu, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Ya, dia mengatakan seperti ini, semua doa kita harus datang dari hati yang rohani dan hati yang surgawi. Nah, ini menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan. Eh, kita sudah sudah mempunyai pemahaman bahwasanya doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi apapun yang orang Kristen, siapapun dia, dimanapun dia berada, harusnya berdoa. Tetapi kalau kita melihat dari pemahaman daripada Anthony Burgess pada saat ini adalah doa itu datang dari hati yang rohani dan hati yang surgawi. Jadi bukan sembarangan kita berdoa aja. Sekedar kita mengucapkan doa aja. Kenapa ini? Karena semua manusia yang percaya kepadanya Tuhan, mereka juga berdoa. Jadi doa itu bukan milik orang Kristen saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu sama-sama berdoa. Tetapi Anthony Burgess memberikan satu garis eh, atau penekanan kepada harus datang dari hati yang rohani dan hati yang surgawi. Jadi satu rohani dari diri kita dan hati yang surgawi yang dia tuju arahnya di mana. Jadi doa bagi Anthony Burgess adalah mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Ini hal yang luar biasa menurut saya dalam memahami pemikiran atau tulisan daripada Anthony Burgess. Jadi mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Jadi ketika berdoa itu ya sungguh-sungguh dari kerohanian kita yang ditujukan kepada surgawi, inilah doa surgawi tadi. Jadi seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Jadi doa bukan sekedar berkata-kata saja, tapi mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Jadi berdoa adalah latihan yang jauh lebih sulit dan mulia daripada kebanyakan yang kita sadari. Jadi bukan sekedar ya udahlah kita berdoa, tapi betul-betul mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Bahkan dia memberikan catatan yang lain, doa itu bukan saja mengucapkan beberapa kata seperti burung kakak tua. Itu dia katakan seperti itu. Burung kakak tua itu kan beberapa dilatih bisa berbicara, gitu ya. Tetapi ya cuma itu aja katanya gitu ya. Kalau dia diajak yang lain nggak ngerti dia karena dia dilatih misalnya selamat pagi atau apa atau mungkin bisa bernyanyi lagunya itu doang. Kalau dia nggak dilatih nggak bisa. Nah doa bukan seperti itu, bukan berdoa seperti kakak tua tadi beberapa kata saja, tapi doa betul-betul mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kepada Allah. Itu luar biasa menurut saya, pengertian yang sangat dalam bagi saya dari Anthony Burgess itu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami, kita perlu belajar dari apa yang disampaikan Anthony Burgess. Jadi doa bisa saja merupakan pengulangan, bisa. Tetapi doa tidak terbatas dari kata yang diulang-ulang. Jadi jangan bingung dengan kalimat saya. Doa bisa saja pengulangan kata. Tetapi doa bukan saja berisi pengulangan kata-kata. Tetapi doa adalah kalau itu diulang-ulang adalah yaitu yang keluar dari segala pikiran dan jiwa kita kepada Allah yang selalu kita naikkan dan itu tepat. Jadi bukan oh saya nyontoh doanya orang lain seperti itu seperti saya sampaikan oh doa di awal tuh saya doanya terus mirip-mirip terus itu yang saya sadari gitu kan. Tetapi bagaimana doa itu mengangkat seluruh pikiran dan jiwa kita kepada Allah. Bisa pengulangan, bisa. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mengangkat seluruh pikiran dan jiwa itu kepada Allah. Wow, itu sangat powerful dan luar biasa. Jadi doa timbul dari hati kita yang rohani dan ditujukan kepada Allah yang ada di surga. Makanya doa surgawi. Nah, dia memberikan
beberapa petunjuk bagaimana doa yang berpikiran surgawi. Ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, harus ada roh Allah yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Harus ada, perhatikan gitu ya, harus ada roh Allah yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Nah, ini poin penting menurut saya ketika kita belajar bersama doa surgawi. Jadi tanpa api daripada Roh Kudus, doa-doa kita seperti tubuh tanpa jiwa atau burung tanpa sayap. Nggak ada artinya dan nggak ada maknanya. Karena sebetulnya yang memulai dan memampukan kita untuk berdoa itu adalah Roh Allah. Atau boleh katakan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Dan itulah yang membedakan kita ketika orang-orang percaya disebut dengan orang Kristen dalam hal ini adalah yang keluar daripada yang dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan sekedar kita membaca dan menginginkan sesuatu dan kita berkata pada Tuhan bla 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 seperti ini, tapi betul-betul Roh Kudus yang memampukan kita. Dalam keadaan tertentu, saya katakan dalam keadaan tertentu, kadang kita nggak bisa mengucapkan kata-kata dalam doa-doa kita. Kita bisa sampai pada titik kita terdiam saja. Tetapi ada roh Allah atau roh Tuhan atau roh Kudus yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Kita ini kan masih dalam rangkaian Yunus itu, besok minggu ini yang terakhir itu ya. Meskipun Yunus 4 pasal saja, tetapi minggu depan masih berkaitan dengan Yunus. Nanti Pak Nikolas yang akan berkhotbah. Saya ingin memberikan pada kita semua pemahaman seperti ini. Waktu itu kan ini minggu kedua ya, saya khotbah di IKMI Lambung, kok saya tiba-tiba lupa ya, Lembah Pujian ya, di Sidoarjo. Saya berkhotbah Yunus pasal 2. Waktu itu yang khotbah di GKMI kita adalah pengharapan adalah Pak Nikolas. Saya memberikan gambaran seperti ini. Ketika Yunus ada di perut ikan, seluruh panca inderanya itu seperti tidak berfungsi. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berkata-kata karena dia di perut ikan. Bahkan digambarkan rambutnya itu kena apa namanya rumput rumput laut atau seperti itu ya. Punya penciuman tidak berfungsi juga. Punya indera pengecap tidak berfungsi. Tetapi satu hal yang bisa berfungsi adalah doa. Makanya doa Yunus di perut ikan adalah mewakili seluruh panca indera yang mati. Tetapi satu hal yang saya lakukan adalah berdoa. Jadi di saat kita tidak bisa melakukan apapun juga, satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dan itu adalah roh Allah yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Tidak perlu ada kalimat terucap, tidak mungkin kalau dia buka mulut, mungkin ada yang ada di perut ikan itu akan masuk ke mulutnya. Gambaran saya seperti itu. Tetapi yang tinggal di dalam setiap kita itu memampukan kita berdoa dalam segala situasi, bahkan seluruh panca indera kita yang sepertinya tidak berfungsi, tetapi kita masih bisa hal yang bisa ada hal yang bisa lakukan adalah berdoa. Jadi betapa berkuasanya ketika kita berdoa di saat semua nggak mungkin, nggak bisa kita lakukan, tapi apapun itu kita masih bisa berdoa. Dan itu bisa terjadi di dalam diri kita. Ketika kita tidak berdaya dalam kesakitan kita mau ngomong nggak bisa, mau buka mata pun mungkin malas karena sakit seperti itu, mau makan nggak mau makan nggak malas, mau dengar orang juga malas itu. Tetapi satu yang kita lakukan, berdoa. Dan disitulah kita bisa melihat bahwasannya bagaimana doa surgawi itu harus ada yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Dan ini bukan dalam kondisi khusus.
tetapi adalah seluruh kondisi yang ada. Harus ada Roh Allah yang memampukan dan menggerakkan jiwa untuk melakukannya. Bagi beberapa di antara kita, atau mungkin kita semua, mungkin kita pernah mengalami pada satu ketika, tiba-tiba seperti ada yang menggerakkan kita. Kamu berdoa untuk ini. Dan kalau kita peka terhadap Roh Allah yang tinggal dalam setiap kita, saya percaya kita tidak menahannya, tetapi kita akan berhenti untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan siratkan, apa yang Tuhan ingin lakukan, doakan. Pesan Tuhan melalui dalam pikiran kita. Jangan pernah ditolak, jangan pernah diabaikan, tetapi ambil waktu untuk berdoa. Inilah yang dimaksud dengan Roh Allah yang tinggal di dalam setiap kita. Ini luar biasa menurut saya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bukan hanya, oh saya bisa berdoa, tidak. Tetapi kita diperkaya lagi. Kalau Tuhan ingin kita berdoa sewaktu-waktu, berdoalah. Jangan tahan. Karena Tuhan bisa membuat siapapun kita. Bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak berkuasa untuk menolong seseorang. Tetapi Tuhan ingin adanya Roh Allah atau Roh Kudus itu yang tinggal setiap kita. Saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain melalui doa-doa yang ada. Pada satu ketika ada seorang yang dalam kesulitan, dalam kesulitan. Dia sedang disiksa di penjara. Dan dia merasa bahwasannya itu bagian akhir hidupnya. Bagian akhir hidupnya. Karena dia di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi karena dia ditangkap, karena dia adalah orang Kristen. Ya. Dia masih ingat persis di tengah malam itu. Penjaga-penjaga sudah bersiap menyiksanya. Dan seperti yang dia pernah dengar, itu adalah hari terakhirnya. Tetapi waktu itu dia berdoa di tengah malam itu. Mohon Tuhan yang menolong dia. Karena nggak ada orang lain yang bisa menolong dia. Di lain benua, ada orang di tengah malam, di jam yang sama, meskipun itu berbeda, tapi jam yang sama ada perbedaan waktu. Jadi kalau dikonversi, jamnya tepat di tengah malam. Tuhan menggerakkan anak-anaknya untuk berdoa. Jadi ada sekumpulan orang yang berdoa dan kemudian Tuhan melalui Roh Kudus memberikan doa kepada kumpulan doa itu. Dan mereka juga bingung kenapa harus mendoakan dan itu tepat. Ada di penjara daerah negara yang lain, di benua yang lain dan mereka berdoa. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tanpa pernah tahu mereka berdoa itu. Dan orang yang di penjara itu lolos dari maut. Dan kemudian dia mengisahkan ceritanya karena dia sampai di itu dia keluar pada tanggal itu dan orang-orang yang berdoa itu mencatat kenapa pada waktu itu dia berdoa jamnya jam berapa hari apa dan ketika tidak pernah ketemu dan kemudian setelah membaca kemudian tibalah pada waktu memberikan kesaksian semacam seperti itu si orang yang berdoa ini membaca itu mendengar hal itu jamnya sama wah itu luar biasa itu Roh Allah yang memampukan dan menggerakkan jiwa. Luar biasa. Luar biasa. Itulah doa surgawi. Yang kedua, harus datang dari hati surgawi yang bersuka cita dalam hal surgawi. Nah, Bapak Ibu sekalian di situ ini catatan penting juga bagi kita. Bahwasanya doa itu datang dari hati surgawi, bukannya doa surgawi, tapi doa itu datang dari hati surgawi yang bersuka cita dalam hal surgawi. Ini penting bagi kita. Jadi pentingnya adalah segala sukacita kita ketika berdoa itu seharusnya lebih dulu mencari kemuliaan Tuhan dan berkat rohani.
Inilah hal yang sangat menarik untuk yang saya pelajari dan ini saya bagikan bagi kita semua. Datang dari hati surgawi yang bersuka cita dalam hal surgawi. Jadi kalau kita berdoa, bisa banyak hal gitu ya, isinya gitu ya. Tetapi kita diingatkan, kalau kita doa surgawi ini ya datang dari hati surgawi yang bersuka cita dalam surgawi. Bukan bersuka cita dalam hal-hal yang lain, tapi hal surgawi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika berdoa, berilah dahulu, kalau berdoa dulu, kemuliaan Allah dan berkat-berkat rohani. Itu bagian yang penting di dalam doa kita. Yang keempat, karena doa surgawi ini bersikap surgawi, ketika doa memurnikan dan menguduskan hati dan kesukaan untuk memperoleh kenikmatan akan Allah. Ini agak mepet-mepet sedikit dengan yang kedua, tapi yang kedua, yang ketiga masih seperti ini. Jadi ketika kita berdoa bukannya bersuka cita tadi aja, tapi bagaimana ketika kita berdoa yang karena ini sifatnya surgawi, ya memurnikan dan menguduskan hati. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar kita minta Tuhan atau sudah memuliakan Tuhan, tapi bagaimana di dalam doa kita memurnikan dan menguduskan hati. Jadi secara simpel saya katakan seperti ini. Semakin banyak berdoa, hati kita itu akan semakin dimurnikan dan semakin dikuduskan. Dan itu artinya kita semakin mengerti akan kesukaan Tuhan, mengerti akan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Dimurnikan itu bukan satu kali saja, tetapi proses yang terus-menerus. Begitu juga dengan dikuduskan. Bisa menjadi proses yang panjang di dalam kehidupan kita. Jadi berdoa, sekaligus kita dimurnikan dan dikuduskan di dalam hati kita. Untuk kita semakin mengerti akan kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan, dan kita pun juga bisa menikmati akan Allah di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan yang keempat, yaitu karena doa surgawi itu mendorong hati untuk menyukai hal-hal surgawi. Tidak hanya dalam natur saja, tetapi juga dalam dampak. Jadi doa doa yang sejati dikatakan seperti olahraga bagi tubuh yang menjadikan kita kuat dan aktif, namanya olahraga aktif ya. Doa adalah seperti kapal yang membawa dengan berlimpah hasil yang mulia dari Allah. Wah, agak puitis itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, itu semakin kita banyak berdoa tadi, kan kita semakin mengerti akan kesukaan, kesenangan Tuhan. Dan kita akan semakin dari kita menyukai hal-hal surgawi. Dan ini tidak mudah, saya katakan. Ketika kita semakin menyukai hal-hal surgawi, artinya adalah bukan hal yang kita senangi, tetapi hal-hal surgawi yang kita senangi. Seringnya atau yang terjadi seringnya adalah ketika kita merasa diri kita itu susah, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Nah, ini poinnya. Kita dalam keadaan yang susah, itu kita nggak suka. Pasti itu ya. Tetapi ingat, barangkali hal itu adalah hal surgawi yang Tuhan izinkan dalam diri kita. Dan itu tidak menjadi penghalang kita untuk senantiasa berdoa di dalam diri kita. Jadi terus, seperti tadi olahraga bagi tubuh yang menjadikan kita kuat dan aktif. Sekalipun keadaan kita itu sulit, tetapi kita menjadi semakin kuat dan aktif di dalam doa kita. Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah ya ternyata untuk berdoa ya. Jadi kita tidak hanya memahami tentang natur dari Allah maupun natur dari doa itu, tetapi juga dan di dalam doa.
yang kita naikkan dan niat doa surgawi. Dampak doa itu begitu luar biasa. Jadi kita bisa mengubah kalau katakan ini ada gunung, bisa dipindahkan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja. Nah, itu luar biasa. Tetapi kita senang dengan hal yang luar biasa, dan itu tidak dipungkiri, kita senang hal luar biasa. Tetapi kita diingatkan, dampak itu selain besar, hebat, dan luar biasa, tetapi bisa saja dampak itu ada dalam diri kita berupa kesusahan, penderitaan, karena mengikut Yesus. Tetapi kalau kita mengalami hal itu, ingat bagian ini, menyukai hal-hal surgawi. Jadi tadi seperti kapal dengan hasil berlimpah, hasil yang mulia yang dari Allah. Kita sudah mendapat bagian kita yang besar karena kita berdoa pada Tuhan. Wow, ini luar biasa menurut saya apa yang disampaikan Anthony Burgess itu ya. Jadi bagaimana doa-doa sorgawi itu kita naikkan dan begitu luar biasanya. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir, selesai yang terakhir, yaitu yang perlu diperhatikan dalam doa, khususnya dalam doa surgawi maksudnya. Apa yang kita doakan yang pertama? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang kita doakan jadi, oh sorry tadi masih ada terus saya. Apakah itu taat hukum, baik, dan sesuai dengan kehendak Allah? Nah, saya kasih perbandingan seperti ini. Seringkali orang-orang yang berdoa keliru, Tuhan menyebutnya orang-orang yang itu menulisnya dengan orang kafir itu ya. Kita jangan doa seperti orang kafir, meskipun orang kafir pemahamannya bisa berbeda macam-macam yang tidak taat gitu ya. Yang tidak tahu apa yang menyenangkan Allah. Karena kita memiliki firman Tuhan untuk mengarahkan kita dan rohnya untuk mencondongkan hati kita kepadanya. Maksud saya seperti ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah bahwasanya kita itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita mengingat ketika ada seorang pemungut cukai berdoa di samping seorang yang ya dikenal orang hebat karena dia salah seorang pendoa yang hebat gitu ya. Seorang imam gitu ya. Imam, wah Tuhan ini dia bicara meskipun dia mengagungkan Tuhan, tetapi jatuhnya kepada diri sendiri. Dia tidak menyenangkan Tuhan. Tapi itu dibandingkan dengan pemungut cukai. Saya banyak berdosa pada makanya doanya juga menunduk pada Tuhan. Menurut saya dua-duanya tidak tepat juga. Menurut saya. Tetapi doa itu lebih baik. Doa pemungut cukai lebih baik daripada doa daripada seorang yang tahu tentang Tuhan. Karena dua-duanya masih berfokus pada diri sendiri. Tetapi yang satu mohon ampun, yang satu meninggikan diri. Tetapi yang dimaksud di bagian ini adalah bagaimana peninggian tentang Tuhan, menyenangkan Allah di dalam doa-doa kita. Nggak salah kok kita berdoa untuk mohon ampun, nggak salah. Karena itu juga salah satu kontennya atau adalah kita menyenangkan Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Dan yang kau mengampuni saya itu bagus. Tetapi di dalam doa yang dimaksud doa sorgawi di sini adalah kita harus ingat akan apa yang kita doakan. Kita tahu dari firman Allah apa yang kita doakan dan kita dituntun oleh roh Allah untuk menyenangkan itu. Jadi kalau boleh dikatakan doa itu memerlukan kecondongan surgawi yang kudus, yang sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian urutan dari doa. Ini kan yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, urutan doa jadi mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Di Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu kalau kita mau doa surgawi, itu menjadi prioritas tertinggi.
dan kemudian dilanjutkan hal-hal yang lain. Dan itu ada di dalam doa Bapa kami yang kita lakukan dan kita ucapkan di dalam ibadah kita tiap-tiap hari Minggu. Bapa, namanya doa Bapa kami itu, Bapa kami yang ada di surga. Jadi bagian-bagian awalnya peninggian tentang Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan apa yang kita butuhkan ataupun perlukan, tapi peninggian tentang Tuhan. Itu menjadi prioritas tertinggi untuk kemuliaan Allah. Itu bagian yang penting. Dan setelah itu bagian-bagian yang lain. Ini yang disebut dengan doa surgawi. Jadi peninggian tentang Allah menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan, memahami urutan berdoa. Dan kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan. Oh, ini catatan dari Anthony Burgess ya. Apakah serius, santun, dan menyenangkan untuk didengar. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan yang dimaksud seperti ini ya. Doa, doa yang kita naikkan itu bebas dari kesia-siaan, kepura-puraan, atau ketidakhormatan. Waduh, kok seperti ini ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, seorang yang berdoa dalam bahasa yang mungkin dulu sempat populer, lebay. Lebay gitu ya. Doanya tuh lebay. Jadi dilebih-lebihkan, bahkan itu jadi kepura-puraan. Hanya menjadi kesia-siaan dan tidak hormatan bagi Tuhan. Jadi perhatikan kata-kata yang kita pakai di dalam doa surgawi ini. Serius, santun, dan menyenangkan untuk didengar. Khususnya Tuhan yang mendengar. Kita perhatikan bahkan itu. Jadi kata-kata yang kita pakai itu pun perlu diperhatikan di dalam doa-doa yang kita naikkan. Udah mulai kita pikir, wah Pak Edi ngomong ini kok semakin susah ya kita berdoa. Kalau kita mengatakan demikian, sebetulnya kita ada di level yang semakin tinggi. Semakin membaik kita berdoa. Karena kita tidak sembarangan lagi ketika kita berdoa. Kita tahu kalimat-kalimat atau kata-kata yang akan kita pakai itu. Kita tujukan kepada Tuhan. Dan kemudian yang kita perhatikan dalam doa adalah Allah yang Maha Kuasa. Wow, ini Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sikap hormat dan keyakinan akan kuasa Allah itu penting untuk kita pahami. Ketika kita berdoa, kita tahu doa itu ditujukan kepada Tuhan. Loh, apa ada doa yang tidak ditujukan kepada Tuhan? Ada Bapak sekalian. Saya harus memperhatikan dengan serius dengan doa-doa yang dinaikkan. Dinaikkan. Khususnya ya, ini kepribadian saya. Tapi ini bukan terjadi di kayak pengharapan karena kita saya coba perhatikan kita oke sih dalam beberapa kesempatan tidak semua kesempatan ya ada orang yang bersaksi wah saya bagaimana bla 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 saya ada kesulitan macam-macam intinya adalah ketika dia bersaksi dia masih ada dalam keadaan yang sulit dan dia berdoa perhatikan saya yakin 99% doa itu ditujukan untuk orang-orang yang mendengar tentang dia bukan ditujukan kepada Tuhan. Dia ingin mencari pertolongan melalui kesaksian yang dilakukannya, supaya orang yang mendengar doanya itu menolong dia. Dan lupa bahwasanya ketika doa dinaikkan, yang ini perlu diperhatikan, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang punya segalanya, Raja yang mulia, yang layak menerima segala kemuliaan daripada kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau kita paham hal ini, Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita datang, anggaplah kita datang kepada pimpinan kita yang tertinggi, maksudnya Indonesia datang kepada presiden. Bisakah kita pakai celana pendek?
pakai sandal jepit, wah diusir itu. Tidak bisa. Kalau kita datang pada Allah, kita tahu doa kita kepada Allah yang Maha Kuasa, kita akan memberi hormat yang tinggi. Karena kita adalah datang pada Allah yang Maha Kuasa, melebihi raja-raja ataupun penguasa dan di muka bumi. Kita datang dengan segala kesiapan kita, sekaligus izin daripada Allah yang mengizinkan maksudnya kita datang pada Dia. Ingat, ketika kita berdoa, bukan hanya kita menyenangkan Tuhan, tapi perizinan atau perkenanan Allah akan kita datang padanya. Itu include di dalamnya, termasuk di dalamnya. Dan kita datang dengan hormat kepada Dia. Bukan sembarangan. Kita menginginkan sesuatu di balik doa yang kita naikkan. Itu kita sedang melawan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kelima, doa yang disertai anugerah. Semangat, kesungguhan, iman, pikiran surgawi, dan kebencian kan dosa. Ya, seperti iman yang adalah kehidupan dan jiwa kita semua. Begitu juga dengan semangat, kesungguhan, pikiran surgawi, kebencian akan dosa. Itulah yang kita lakukan. Doa menjadi bagian daripada iman kita, kesungguhan kita, semangat kita, pikiran surgawi kita. Sekaligus ingat kebencian akan dosa. Artinya semakin banyak kita berdoa, kita akan semakin membenci dosa. Kita akan semakin bersemangat. Kita akan semakin bersungguh-sungguh dan kita semakin beriman dan punya pikiran surgawi. Dan inilah anugerah-anugerah di dalam doa kita. Doa disertai dengan anugerah yang ada pada setiap kita. Tanpa anugerah-anugerah tersebut di atas, doa seperti burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Atau kunci yang berkarat yang nggak bisa dipakai karena berkarat. Padahal kita berdoa, kita akan tuju pada Tuhan. Nah, perhatikan. Semakin banyak berdoa, kita akan semakin membenci dosa. Kita akan semakin bersemangat dalam doa kita. Kita akan sungguh-sungguh berdoa. Semakin beriman dalam segala dan punya pikiran surgawi. Jadi, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Karena anugerah-anugerah besar itu menanti bagi setiap kita. Dan yang terakhir, doa yang benar. Bapak Ibu sekalian, Yakobus 4 ayat 3 mengatakan pada kita semua, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan gitu ya. Firman Tuhan mengatakan ada doa yang salah. Jadi karena kamu salah berdoa. Jadi apa yang kita perhatikan dalam doa? Ya doa yang benar sekalian. Mengapa sih kita berdoa? Agar kita tidak kehilangan atau pandangan tentang maksud dan doa yang benar. Kita harus tahu, Tuhan, jangan sampai ketika saya berdoa, tetapi itu justru salah. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita harus mencari kerajaan Allah sebelum hal-hal fana yang kita minta kepada Dia. Meskipun mirip dengan urutan daripada doa, tapi kan urutannya tadi itu kan. Tetapi doa yang benar. Jadi doa yang dimana pandangan kita tentang kerajaan sebelum kita minta hal-hal yang fana. Itulah 6 hal yang kita perlu perhatikan di dalam doa. Nah, ketika kita bisa melakukan bagian-bagian itu, kita sejatinya dituntun. Inilah doa surgawi yang bisa kita lakukan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau belajar tentang doa. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau sungguh memberkati kami. Kami boleh belajar dari doa yang disampaikan oleh Anthony Burgess. Ada kedalaman di sana, ada pencerahan, sekaligus juga pimpinan di dalam doa-doa yang harus kami lakukan. Biar Tuhan memampukan kami untuk kami berdoa atau doa surgawi di dalam tiap doa-doa kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Bukan hanya soal kami setia berdoa, tetapi kami juga benar berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Amin. Silakan Juliana untuk memimpin berikutnya. Ya, terima kasih Pendeta EDSS untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita dapat semakin berdoa dengan benar ya. Berdoa dengan hati yang rohani dan hati yang surgawi. Seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Ya, sebelum kita berdoa syafaat bersama, mari kita pujikan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa bersama. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu senantiasa terulur bagi setiap kami, penjagaan-Mu bagi setiap kami juga senantiasa ada dan meluputkan kami daripada mara bahaya kecelakaan, dan juga melindungi kami daripada orang-orang bermaksud jahat maupun kuasa-kuasa gelapan yang mengganggu semua. Kami percaya Tuhanlah yang sungguhnya menopang kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.